Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata arsy wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, nikmat yang paling hebat setiap pagi kalau kita datang ke masjid. Nikmat yang paling hebat yang tak dapat dinilai dengan dunia dan segala isinya kalau kita datang ke masjid di pagi hari. Demikianlah disebutkan dalam hadis ya, termasuk nikmat salat berjamaah, nikmat salat sunat sebelum subuh, nikmat tazkirah. Nikmat salat berjamaah saja di dalam hadis dikatakan kalau orang itu berangkat dari rumahnya bukan saja subuh 5 waktu ya, 5 kali sehari semalam, berangkat dari rumahnya dengan wudu menuju rumah Allah, Allah memberi nilai seperti naik haji. Subhanallah. Dan orang yang berangkat di pagi hari untuk niat mendengar tausiah, tazkirah, kultum, pengajian beberapa menit, satu bonus haji tersendiri. Jadi pada pagi hari saja kita bisa meraih nilai 2 haji. Subhanallah. Banyak orang tidak tahu ya. Maka dalam hadis dikatakan kalau orang itu tahu kepentingan, keutamaan datang sholat subuh dan sholat isya juga, mereka mesti datang. Tidak bisa berjalan, merangkak pun datang. Orang dulu ada yang sakit-sakitan, sudah mau meninggal, dimintanya sama keluarganya diusung, ditandu, diangkat ke masjid. Kata ahli keluarga, bapak kan sudah sakit, tidak lagi dipanggil lagi, tidak diperlukan lagi datang ke masjid. Katanya saya tidak sampai hati mendengar hayya 'alal falah kalau saya di rumah, katanya. Hayya 'alal falah, tidak sampai hati saya mendengarnya kalau saya di rumah. Diangkatlah bapak itu ke masjid. Kebetulan sholatnya sholat maghrib, belum habis sholat dah meninggal dalam sholat. Bayangkan macam mana kondisi orang yang saat bertarung dengan maut, macam mana kondisi fisiknya. Demikianlah ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam rahmat Allah. Pagi Jumat biasanya kita bersama surah Sajadah. Surah Sajadah ini 30 ayat pendek, 3 halaman dalam mushaf ini ya. Jadi kita lihat satu ayat. Dulu sudah pernah disimak sebenarnya ayat ini. Dalam 30 ayat ini kita lihat satu ayat yang mengatakan tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ayat nomor 2. Ayat nomor 1 alif lam mim. Banyak dalam Quran alif lam mim, termasuk surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Luqman. Sebelum surah ini alif lam mim juga awalnya. Sesudah surah Luqman, surah Sajadah diawali dengan alif lam mim. Yang mau kita lihat sedikit ayat nomor 2-nya, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab, kitab ini, Al-Quran ini tanzil, diturunkan secara bertahap. Tanzil itu turun secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Selama lebih kurang 23 tahun Quran diturunkan, mulai dari awal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ke ayat terakhir, surah terakhir turun. Semuanya 23 tahun menjawab persoalan masyarakat. Quran turun menjawab persoalan masyarakat. Ada soalan timbul, ada isu, datang Jibril membawa wahyu. Berapa lama? Hampir 23 tahun. Dan ini Quran ini di awal Baqarah dikatakan hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pedoman, panduan bagi ahli takwa. Sifat orang beriman yang mula-mula disebut di awal alif lam mim
al-muttaqun, dan kita berada di masjid muttaqin. Patutnya kita faham nama masjid ini, yang berada di masjid salihin, mukhlisin. Kalau di Bandarjo sana mukhlisin, ada lagi muhajirin, macam-macam ya. Yang jelasnya di sini Allah menyatakan tanzilul kitab, kitab ini diturunkan la raiba fih, jangan diragui. Di lidah jangan diragui, di hati jangan diragui, di perbuatan. Tiga-tiga mesti sejalan ya. Lidah kita meyakini, hati kita meyakini, perbuatan kita membetulkan apa yang isi hati, apa yang di lidah tadi. Terbukti dia tidak ragu kepada Al-Quran. Nah, macam mana supaya bisa tidak ragu? Belajarlah. Kalau dia tidak belajar, tidak dipegangnya Quran pun tidak apa sama dia. Quran kalau tidak dipegang berdosa. Wajib dipegang, wajib dibaca, wajib dibaca, wajib disingkap maknanya, wajib dibincangkan. Tadabur namanya. Sekarang kita tadabur nih, mentadaburi Al-Quran wajib. Banyak teguran dalam Al-Quran tentang orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Macam Quran itu marah. Contohnya kita lihat satu dalam surah Muhammad, teguran Allah kepada orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, katanya. Mengapa mereka tidak memikirkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ayat 24 surah Muhammad. Afala yatadabbaruna Al-Quran, mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, adakah hati mereka itu terkunci? Adakah hati mereka terblok? Apa yang menguncinya? Adakah harta? Adakah keluarga? Adakah keduniaan? Adakah nafsu? Nah, menurut ulama ada 4 yang menghalangi manusia dari agama. Ada 4 faktor penghalang, pengkunci. Subhanallah, nafsu, setan iblis, manusia, dan dunia. Kadang-kadang berkumpul 4 sama orang tuh, itu maka susah ke masjid, berat langkah ke masjid. Karena menurut ayat ini, am ala qulubin aqfaluha, hatinya sudah terkunci, dan dia tidak tahu hatinya terkunci. Enak tidur di rumah waktu azan, enak tidur di rumah waktu azan berkumandang, berarti enak kena kunci itu. Nah, di sini sudah ditegur. Afala yatadabbaruna Al-Quran, mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, menyingkap maknanya yang tersirat dan tersurat. Am ala qulubin aqfaluha, adakah hati mereka terkunci? Nah, perlu belajar apa itu faktor-faktor yang mengunci hati. Kenapa tidak mau pegang Quran? Suami tak pegang Quran, istri tak pegang Quran, ayah, anak satu rumah, malam Jumat, hari Jumat tidak ada bersama Al-Quran. Itu tanggung jawab suami, itu tanggung jawab ayah, tanggung jawab ketua keluarga. Afala yatadabbaruna, nanti lihat ya ayat 23 surah Muhammad halaman 509 dalam mushaf. Ini mushaf Madinah ya. Ini mushaf Madinatul Munawwarah. Kalau mushaf di sini mungkin lain halamannya, tapi nomor ayatnya sama, nama surahnya sama, halaman saja berbeda. Ini mushaf Malaysia dari Kuala Lumpur, sama halamannya. Ada mushaf-mushaf Indonesia juga yang sama halaman, tapi kalau mushaf yang ada di sini tidak sama halamannya. Tapi ayatnya tidak lari, nama surahnya tetap surah Muhammad. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Kalau dia tak paham, dia mesti belajar. Tidak tahu, mesti bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi maksud ayat 2 ini, tanzilul kitabi la raiba fih, Quran ini diturunkan dari sisi Allah. Yakinilah dengan penuh, kita tak usah artikan tiada keraguan di dalamnya, maka macam susah masuk ke dalam hati. Kalau kita bilang yakinilah dengan penuh, baru senang. Dia sama tujuannya. Tiada keraguan di dalamnya, tiada yang diragui isinya.
sama dengan yakinilah sepenuhnya. Kalau orang itu yakin, keraguannya hilang. Kenapa tidak yakin? Karena dia masih ragu. Ragu dia Qurani. Walaupun di lidahnya dia tidak ragu, tapi di hatinya belum yakin. Yakin ini syarat utama sifat muttaqin yang disebut dalam awal Baqarah, wabil akhirati hum yuqinun. Syarat utama, sifat utama orang yang bertakwa muttaqin di awal suratul Baqarah, wabil akhirati hum yuqinun. La raiba fih. Yakinilah isinya. Bagus lagi itu terjemahannya. Tujuannya sama. Mir Rabbil Alamin. Quran ini daripada Rabbul Alamin, yang mengaturkan alam ini, yang menentukan siang dan malam, petang dan pagi, yang mengendalikan matahari, bumi, dan planet-planet lainnya. Pernah Amerika membuat teleskop nak coba menghitung planet-planet yang diciptakan Allah yang bertebaran di angkasa. Satu hari satu malam dapat tercatat sebanyak 19, awalnya 52 nolnya di belakang. Pernah Amerika membuat teleskop nak coba memantau, mengira berapa banyak makhluk Allah yang namanya bumi, langit dan lain-lain, bulan, bintang. Coba dikaji oleh Amerika, jumlahnya yang dapat dipantau sehari semalam, angka awalnya 19, nolnya 52. Nolnya 52 di belakang. Itulah yang menurunkan Al-Quran ini ya, yang mengaturkan alam ini. Diagihnya Quran, indah dibaca. Dan kita akan kembali kepada Allah nanti. Tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin. Yakinilah kitab ini, yakinilah dengan penuh, bacalah, semaklah, lihatlah makna yang tasyirik dan tasure, makna yang tasure dan makna yang tasyirik, tersirat dan tersurat. Makna yang tersirat lebih banyak daripada makna yang tersurat. Jadi kalau kita tidak melihat yang tersurat, macam mana tahu yang tersirat? Macam mana mengetahui makna yang tersirat? Tadabbur, dibincang. Nah, itu kita berbincang sekarang ya. Yang jelasnya Quran ini diturunkan dari sisi Allah Rabbul Alamin, yang kita puji dalam salat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, Rabbul Alamin rupanya. Rabb ini menurut ulama tafsir maknanya bukan Tuhan saja. Maknanya lebih 10. Makna Rabb, pertama Tuhan, yang kedua ma'bud yang disembah, Al-Malik pemilik, Al-Qayyim yang mengatur, Al-Mudabbir yang mengurus alam ini, Al-Mutammim yang menyempurnakan iman, Al-Mun'im, Al-Murabbi, Al-Mutasarrif. Banyak, lebih 10 makna Rabb saja. Kalau orang itu tidak belajar, sampai dia masuk kubur tidak tahu dia maksud Alhamdulillahirabbil alamin yang dibacanya puluhan kali satu hari, karena dia tidak belajar. Dipikirnya Rabb itu Tuhan. Tuhan satu daripada mana Rabb. Nah, di antara makna yang paling menarik, Murabbi yang mendidik kita. Kita dididiknya dengan hidup, dididiknya dengan sehat, dididiknya dengan makanan minuman, dididiknya dengan Islam, dididiknya dengan Al-Quran, dididiknya dengan memenuhi semua keperluan kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, katanya dalam surah Ibrahim. Allah memberi keperluan kita, yang kita minta, yang tidak kita minta. Jadi intinya apa? Kita perlu belajar Al-Quran, kita perlu mentadabburi Al-Quran. Orang yang ada keluarganya, ada ketua keluarga, nanti akan ditanya di sana, adakah anak diajar Al-Quran. Sebagai penutup, ada kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Seorang ayah mengeluh karena anaknya tidak dengar nasihat ayah, artinya anaknya nakal. Datanglah si ayah berjumpa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah, tolong bimbing anak saya dulu. Anak saya ini tidak mau dengar nasihat saya. Umar pun menyuruh anak itu bawa ke sini katanya. Umar pun bertazkirah tentang kewajiban anak
terhadap ayah. Sesudah Umar bertazkirah, anak tadi angkat tangan bertanya, Khalifah bisa menanya enggak? Bisa. Bisa, kata Umar. Tadi saya sudah mendengar nasihat tentang tanggung jawab anak terhadap ayah. Sekarang saya mau tahu tugas ayah terhadap anaknya apa. Ini untuk kita semua ini. Sekarang saya mau tahu apa tugas ayah dan ibu terhadap anaknya. Kata Umar ada 3. Ingat-ingat nih. An yantaqi ummah, wa an yuhsin asmah, wa an yu'allimahul kitab. Tugas ayah terhadap anak 3. Pertama, memilih benih sebelum ku terima nikahnya. Sebelum ijab kabul, pilih dulu benih. Benihnya baik atau tidak? Kalau tampangnya tidak baik, macam mana lahir nanti? Tanaman yang baik. Memilih benih nomor 1, kata Umar. Kita sudah bercucu ya, macam mana lagi? Pilihlah menantu nanti baru main babere dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau sudah lahir, kasih nama yang baik. Nama itu agama. Kita panggil dia Muhammad, kan bagus. Ahmad, Mahmud, Humaid, kan bagus. Hamidah, Mahmudah, kan bagus. Humaidah, Hamadah, kan bagus. Ini dikasih nama yang tak tahu maknanya. Nomor 2, kewajiban ayah, kata Umar, kasih nama anak yang baik. Bila dipanggil ada message, membawa message, membawa mana dia. Rahmah, katanya, anaknya perempuan. Rahimah, kan ada maknanya. Subhanallah. Yang ketiga, ajar anak Al-Quran. Wajib ayah mengajar anaknya Al-Quran. Lalu anak tadi bilang sama Umar, ya Khalifah, maaflah, 3 tidak ada sama ayah saya, katanya. Kosong. Ibu saya bukan seperti yang Khalifah bilang, benih yang terbaik. Sebelum kawin ayah saya dengan ibu saya sudah kawin dengan orang non muslim, majusi, katanya. Berarti tidak baik itu, katanya. Jadi ayah saya itu suami kedua. Kemudian nama saya dipanggilnya Ju'la. Ju'la itu kalau bahasa awaknya macam kumbang ya. Kira-kira maknanya macam itu. Tengok di kamus, Ju'la itu kumbang, si kumbang nama anaknya. Kemudian yang ketiga, 1 huruf pun ayah saya tidak ada mengajar saya Al-Quran, sehuruf pun tidak. Wah, kata Umar kepada si ayah tadi, tengok, katanya, sekarang siapa yang mendurhakai siapa? Anak yang durhaka terhadap ayahnya, atau ayahnya yang lebih awal durhaka terhadap anaknya? Salah dalam membina rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa asirna wa la tusir alaina, wa adina wa radana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatika, bi mu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.